Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ada-ada saja gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun dari sekian banyak gebrakan itu, gebrakan teranyarnya membangun kontroversi di masyarakat, khususnya warga Jawa Barat. Keikutsertaan kepala keluarga dalam program Keluarga Berencana diusulkan Deddy untuk menjadi syarat bagi warga yang ingin menerima bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi di Jawa Barat. Kontrasepsi permanen untuk pria alias vasektomi diusulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai syarat bagi warganya yang ingin mendapatkan bantuan dari Pemprov, terutama beasiswa dan bantuan sosial lainnya. Hal itu disampaikan Deddy sebagai suatu usulan saat berkunjung ke Balai Kota Depok 29 April lalu. Deddy Mulyadi mengatakan hal ini dilakukan agar warganya dapat mengatur waktu kelahiran sehingga menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Ia juga menggarisbawahi bahwa vasektomi diusulkan agar para suami dapat bertanggung jawab dan tidak hanya membebani istri. Dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Gitu. Usulan kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi sesar dengan biaya sekitar 25 juta rupiah per tindakan di Jawa Barat. Namun, usulan ini menjadi kontroversi di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, usulan kebijakan Gubernur Jawa Barat soal vasektomi ini tentunya menuai banyak kontroversi. Yang pro, usulan dinilai jika itu masuk akal dan jika untuk mengentaskan angka kemiskinan. Sementara pemirsa yang kontra menilai terlalu berlebihan bila kebijakan vasektomi dikaitkan dengan pemberian bantuan-bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, pemirsa, untuk mendalami hal ini, di studio kami sudah hadirkan pengamat sosial kita, Bu Devi Rahmawati. Selamat siang, Bu Devi. Selamat siang, Terima kasih Mbak. sudah bergabung bersama Sama-sama. kami. Oke, Bu Devi, kalau kita lihat dari wacana kebijakan ini ada dua variabel, vasektomi dan juga mengentaskan kemiskinan. Apakah untuk mengentaskan kemiskinan ini satu-satunya cara adalah dengan vasektomi ini atau bagaimana sih, Mbak Devi? Pertama kita perlu luruskan, jadi niat sang kepala daerah untuk mengendalikan jumlah penduduknya agar keluarga-keluarga makin sejahtera, kita tentu setuju. Tapi pakai tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa ini penting? Karena misalnya data, baik itu misalnya data dunia UNICEF atau bahkan data di dalam negeri sendiri seperti Susenas misalnya, memang menunjukkan kalau keluarga yang ekonominya terbatas gitu ya, lalu kemudian punya anak banyak, maka itu bisa misalnya punya uang 1.000, maka 70%-nya atau 700-nya itu habis untuk keperluan dasar dulu. Bahkan belum bisa untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain. Nah, bahkan hitungannya tuh kalau punya 4 anak, minimal, itu pun udah mepet sekali, minimal orang tuanya harus punya penghasilan 10 juta kalau anaknya mau dapat makan juga, mau sekolah juga, kesehatan terjaga. Ini yang terjadi. Udah gitu belum lagi ada potensi anaknya 15 kali lebih mungkin nggak meneruskan sekolah di atas SMP. Bayangkan kalau anaknya misalnya banyak tapi sekali lagi kemampuan ekonominya terbatas.
Artinya niat sang kepala daerah tentu sangat baik. Tapi kenapa syarat dan ketentuan berlaku? Ingat, sudah ada negara-negara lain yang juga pernah gagal dan berhasil. India contohnya, tahun 75 sampai 77 dia punya program sterilisasi massal dan itu menjadi catatan dunia karena sebagai salah satu yang gagal total. Pada saat itu kurang dari setahun itu ada 8 juta orang laki-laki yang kemudian disterilisasi secara massal. Tapi akibatnya apa? Satu, untuk tahun-tahun berikutnya itu terjadi proses ketidakpercayaan dan ketakutan pada proses kontrol populasi, terutama KB. Orang jadi takut setakut itu. Padahal kan niatnya baik kalau prosesnya benar. Belum lagi secara politik itu mengganggu pemerintahan yang melaksanakan program itu karena rakyat jadi nggak percaya. Nah, tapi di sisi lain ada negara yang kemudian sukses berat. Sebut saja Iran yang bahkan disebutkan sebagai salah satu contoh terbaik di dunia terkait program strategi pengendalian jumlah warga negara. Gitu, karena satu, dia bentuknya persuasif bukan represif gitu ya. Jadi nggak ada menakut-nakuti, nggak ada intimidasi dan sebagainya. Melibatkan juga laki-laki gitu kan. Jadi kerjasamanya bukan hanya perempuan saja yang harus menggunakan kontrasepsi dan sebagainya, tapi laki-laki dilibatkan, tapi tadi dengan cara yang humanis, edukasi, lalu penyediaan kontrasepsi gratis gitu kan, lalu kemudian syarat menikah. Orang kalau menikah wajib ikut bimbel dulu, jadi nggak tiba-tiba langsung menikah. Bimbel soal reproduksi kesehatan, bimbel soal keuangan, jadi sadar bahwa menikah itu bukan hanya soal cinta, tapi juga perlu persiapan yang matang. Bukan hanya cinta, tapi perlu juga persiapan ya artinya ya. Tapi dari Anda sendiri, apakah setuju atau tidak sih dengan program yang diusulkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, tentu niat ini penting. Karena kita tahu populasi dunia sudah luar biasa meledaknya. Buminya nggak tambah besar. Belum lagi bencana alam yang kemudian membuat bumi makin susah nih untuk tempat tinggal. Nah, artinya kita perlu mastiin nih ketika ada sekian warga negara kita semuanya sehat, bisa makan, sejahtera. Dalam konteks ini tujuannya mulia, tapi caranya yang perlu hati-hati. Karena tadi kalau kita berkaca misalnya pada tadi India, lalu belum lagi ada Cina juga pernah punya kebijakan satu anak, walaupun misalnya dia pernah punya kampanye gini, lebih sedikit anak maka lebih cepat kaya. Itu juga nggak ngaruh. Artinya karena ketika walaupun dari segi komunikasinya kelihatannya menarik, tapi ketika prakteknya ada penekanan, ada represi dan sebagainya, itu kemudian memberikan dampak yang nggak main-main. Akhirnya banyak yang kemudian memilih aborsi. Kemudian ada krisis demografi di Cina di mana orang yang tua jadi makin banyak, yang mudanya berkurang banget. Kemudian anak-anak tunggal pada saat itu, ini bicara Cina contohnya, itu akhirnya terpaksa menanggung beban sendirian terhadap orang tuanya. Ini Cina. Nah, artinya kita perlu belajar lah. Mau model yang mana tentu kita harus sesuaikan. Nah, kayak Iran tuh dia juga sangat memperhatikan agama. Artinya dia juga melibatkan tokoh-tokoh agama. Jadi masyarakat tuh ikhlas. Mbak Devi, tahan dulu, kita masih akan mendalami, artinya ini perlu ada studi lebih lanjut menyesuaikan dengan bagaimana kondisi kita di Indonesia saat ini. Tapi kita akan dalami lagi Mbak Devi setelah jeda iklan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan lanjutkan dialognya bersama dengan Mbak Devi mengenai tadi vasektomi. Mbak Devi, kalau misalkan kita lihat ya, ini kan bantuan sosial ini diberikan untuk masyarakat yang tanda kutip ya miskin. Artinya dengan adanya vasektomi ini berarti jadinya ada nilai-nilai yang di masyarakat ini stigma bahwa oh ya ini dia masyarakat miskin berarti harus divasektomi, atau seperti apa nih? Ya, pertama memang komunikasi yang bersifat menakut-nakuti, kalau nggak gini maka begitu gitu kan, itu tidak memberikan pilihan yang justru menciptakan kepatuhan semu, bukan kesadaran jangka panjang.
ini yang bahaya gitu ya. Orang melakukan bukan karena dia sadar ini penting untuk dirinya, hanya karena takut saja. Iya. Padahal kan keinginan kita kalau sukses tadi belajar dari Thailand, yang dia model komunikasinya lucu, seru, menarik gitu ya. Atau tadi Iran, semua orang ikut terlibat, jadi semua orang ikhlas gitu kan. Nah, itu akan beda dampaknya. Nah, artinya belum lagi bicara ketika laki-laki. Ada cara pandang bahwa mohon maaf, kelaki-lakian itu ditunjukkannya salah satunya dengan mampu memberikan keturunan. Nah, ini tentu secara psikologis dan sosial ini memberikan beban tertentu pada para lelaki yang ketika dihadapkan pada pilihan, ayo kamu steril atau nggak dapat bantuan. Itu kan dua hal yang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan gitu ya. Niat untuk mengembalikan sekali lagi itu luhur, bagus, mulia, tapi tinggal caranya. Nah, ini yang berhubung ini baru wacana, saya rasa kita masih punya waktu untuk kemudian merancang program yang betul-betul membuat masyarakat tanpa harus tanda kutip dipecut, diancam, disudutkan dan dipaksa, itu kemudian angkat tangan sendiri, iya saya kayaknya hanya 2 aja cukup kok, atau ya udah deh 3 gitu, atau aku 1 aja gitu. Itu harus keluar sendiri dari pasangan-pasangan masyarakat itu bukan sendiri. Karena takut artinya ya, tapi dari kesadaran diri sendiri. Diri sendiri. Oke Mbak Devi, tapi kalau kita lihat bagaimana kondisi dari masyarakat kita di Indonesia saat ini dengan adanya wacana vasektomi, apa perspektif yang mereka dapatkan? Ya, tentu ini harus survei. Belum ada surveinya, gitu kan? Apakah kemudian masyarakat menerima, yang menerima bagaimana, yang tidak kenapa? Tapi artinya kita perlu sensitif juga. Nih ada persoalan gender. Kalau dulu dianggap perempuan, mungkin ini adalah maksudnya untuk menjawab selama ini kan ada serangan bahwa tanda kutip seakan-akan hanya perempuan yang wajib. Oke, ini ada perimbangan nih, mulai ada kesadaran laki-laki, tapi dengan cara tadi membuat laki-laki jadi tanda kutip ketakutan juga. Nah, padahal kan kita harus bangun kesadaran bahwa bagaimana caranya kita ini hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, salah satu caranya adalah mengendalikan jumlah keluarga gitu. Karena tadi sudah terbukti nih, keluarga yang mungkin ekonominya lebih baik itu berangkat dari jumlah yang juga tidak terlalu terkendali gitu misalnya. Tapi justru mungkin keluarga-keluarga yang memang punya kemampuan ekonomi nggak ada salahnya juga misalnya untuk memilih punya anggota keluarga yang lebih misalnya kan gitu. Nah, ini yang perlu kita rancang bareng-bareng. Mbak Devi, ini kita juga akan Betul sekali kepada masyarakat mengenai tanggapannya seperti apa. Nah, kita juga pemirsa akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana vasektomi ini sebagai syarat penerimaan bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat. Ini tentunya menjadi sebuah tanda tanya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kita akan langsung tanyakan kepada reporter Margareta Novita yang akan melaporkan dari lokasi. Silakan Margaret. Ya, Rehana, Nadila dan juga pemirsa, ini menanggapi usulan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengusulkan agar KB vasektomi ini menjadi salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial atau bansos. Ini saya mau langsung ajak Anda tanya ke warga di Jabar, nih tepatnya saya di Bekasi. Sebenarnya mereka pro atau kontra sih pemirsa, langsung saya kita tanyakan di sini. Ada, selamat siang Mas, Mas siapa Mas? Mas Haizar. Oke, Mas, ini menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat. Sebagai warga Jawa Barat gimana nih Mas? Apakah setuju vasektomi untuk menerima bantuan sosial? Sebelumnya nggak setuju, benar-benar nggak setuju karena di luar dari kapasitas saya, vasektomi itu melanggar hukum Islam ya Mbak ya. Karena itu memberhentikan sperma dari itu kan, maksudnya di situ secara permanen gitu. Itu mencegah kemandulan juga. Jadi setelah Islam itu nggak boleh, dan juga di negara yang sekarang ini kebanyakan Islam, saya sangat tidak setuju karena lebih baik KB memakai kondom gitu, itu lebih baik daripada ini. Berarti ada opsi lain ya menurut Mas ya. Kalau dilihat dari ekonominya sendiri ini gimana? Ini kan menyasar masyarakat prasejahtera ya. Kalau dilihat secara ekonomi menurut Masnya KB vasektomi ini sebenarnya kan cukup mahal juga dilakukan, sekitar 2 hingga 3 juta. Nah itu menurut Mas sendiri gimana nih kalau memang nanti akhirnya diberlakukan?
Menurut saya ya kayak mending KB kondom aja, ataupun memang kalau memang misalkan angka kehamilan tinggi ya mending pemerintah yang ke masyarakat langsung gitu Kak, lihat bagaimana kondisi masyarakat langsung anak-anak muda yang benar-benar dijaga gitu Kak. Makanya kan sekarang ini dari seks bebas sebenarnya kan gampang banget dicari ya, kayak gampang banget ditemukan seks bebas segala macam, ya itu yang perlu ditekankan mungkin menurut saya gitu. Tidak harus, maksudnya jangan ke situ dulu, lebih baik ke anak muda dulu yang harus ditekankan dulu Kak. Lebih diedukasi kepada anak mudanya ya. Nah, kalau dari Mbak sendiri nih sudut pandang wanita nih Mbak, kan ini tentang vasektomi, yang di KB ini pria. Kalau dari wanita sendiri yang biasanya kita di KB itu mendengar ada syarat vasektomi untuk pria seperti apa sih? Kalau vasektomi ya dalam Islam juga nggak boleh sih, jadi aku juga kurang setuju. Jadi mending bener-bener pakai kondom kalau mau emang nggak terlalu banyak anak gitu kan. Nah, ini juga ada statement dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengatakan lebih baik karena ini melihat dari di fenomena di lapangan yang banyak masyarakat prasejahtera ini akhirnya melahirkan menggunakan operasi sesar yang ini harganya juga cukup mahal. Nah, Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa mending uangnya dibuat untuk membangun rumah. Nah, kalau dari Mbak sendiri tanggapannya seperti apa nih? Maksudnya gimana? Jadi Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa uang dari operasi sesar yang dipakai itu lebih mending untuk membangun rumah. Nah, sebenarnya kalau dari vasektomi sendiri kan ini mengurangi jumlah kelahiran yang tidak diinginkan begitu ya Mbak ya. Kalau dari Mbak sendiri seperti apa sih tanggapannya? Kalau itu lebih apa ya namanya, kalau sesar sebenarnya apa namanya ya, namanya kehamilan kan ya, kita kan mencegah agar tidak sesar ya, kita menjaga kehamilan itu. Maksudnya bagaimana caranya, Islam kan juga menganjurkannya secara normal ya Kak, maksudnya nggak ada sesar kan, dalam Rasul juga nggak ada sesar. Jadi ya kita jaga kehamilan itu supaya bisa kelahiran normal gitu Kak. Baik, jadi lebih diedukasi lagi ya Mas ya untuk kedepannya. Baik, terima kasih Mas, Mbak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak. Ya, Nadila, Rehana, dan juga pemirsa, itu tadi keterangan dan juga opini dari warga di Jawa Barat, khususnya Bekasi, yang mengatakan memang sedikit kurang setuju dengan adanya syarat vasektomi karena memang melanggar salah satu unsur agama nih pemirsa. Namun memang ini nantinya masih akan dikaji lagi oleh Kementerian Sosial pastinya. Kembali ke studio. Baik, Margareta, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Kita kembali ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini pandangan dari masyarakat bahwa mereka belum menerima, belum setuju dengan adanya kebijakan ataupun wacana ini dilihat dari faktor agama. Jika Anda melihat hal ini, seberapa jauh sih faktor agama dan budaya dari masyarakat Indonesia bisa berpengaruh dalam kebijakan sangat, ini? Mbak. Itu yang terjadi kenapa Iran dan Bangladesh itu dinilai sukses. Mereka juga sangat kuat dalam aspek agama, tapi tadi karena keterlibatan para pemuka agamanya, lalu kemudian mereka pakai program dari warga untuk warga, jadi yang ngomong itu warga ke warga. Nah, kayak di Bangladesh contohnya juga perempuan yang kemudian jadi kadernya, dan kemudian membuat orang terbuka bahwa kontrasepsi itu kemudian harus dibuat normal dan mudah diakses. Jangan kesannya kontrasepsi itu ada label tanda kutip, misalnya ada kontrasepsi tertentu, misalnya yang dianggap ini untuk mohon maaf gitu ya, orang yang nakal. Padahal kan bukan itu. Jadi yang tadi tabu ya? disampaikan oleh Masnya, bukan itu. Nah, artinya agama bahwa kita itu harus berhubungan dalam koridor pernikahan itu itu penting. Itu di negara-negara yang berhasil. Itu wajib. Nah, jadi promosinya bukan untuk orang yang belum menikah. Ini semua untuk orang yang menikah. Kalau untuk yang tidak menikah justru tentu saja tidak. Nah, ini kan tapi perlu dibisikin dulu pelan-pelan sehingga kemudian orang tuh menjadi punya kesadaran tanpa merasa adanya paksaan. Nah, artinya saya percaya kita punya modal sosial itu. Nah, artinya tadi niat baik para kepala daerah yang tentu memperhitungkan karena sangat sayang dengan warganya, itu tinggal nanti dibuat saja program yang memang nggak bisa buru-buru, karena tadi udah banyak negara yang membuktikan kalau sangat terburu-buru dan penuh dengan tekanan dalam jangka panjang itu dampaknya bisa jadi sangat tidak terduga dan jauh lebih mudah mengurangi jumlah warga negara dibandingkan menambahnya. Nah, sekarang ini kan banyak
tanda kutip bahkan komunitas dunia yang terancam punah. Karena untuk membalikan itu jauh lebih susah. Mungkin kayak Jepang gitu. Jepang juga Salah kalau yang satunya punya yang anak diprediksi iya, akan punah. Nah, artinya kita perlu hati-hati dan lagi jangan alergi untuk belajar. Yang paling penting komunikasinya harus masuk ke hati. Oke Mbak, tapi kan kalau vasektomi ini nampaknya ada pro dan juga kontra. Lantas pendekatan seperti apa dan juga programnya ini harus seperti apa ke depannya? Agar mungkin masyarakat ini supaya bisa lebih menerima lebih tahu yang juga. baru ini. Edukasinya harus inklusif, bahasa tingginya. Apa itu artinya? Siapapun mesti ikutan. Jadi bukan hanya ditujukan perempuan aja atau sekarang mulai laki-laki saja, enggak. Laki-laki, perempuan, orang dewasa yang pekerjaannya apapun punya kepentingan yang sama nih. Lalu kemudian harus yang namanya kontrasepsi apapun itu gratis. Kalau bayar udah pasti tadi gagal total gitu ya, kalau kata orang-orang gitu kan. Dan harus mudah diakses. Nah yang juga kemudian tadi lagi-lagi harus sifatnya kerelawanan, bukan karena keterpaksaan. Nah kata kuncinya itu, nah artinya komunikasinya kalau belajar dari Thailand misalnya, tadi yang saya sampaikan komunikasinya santai, seru, lucu, lucu gitu ya orang, wah gitu. Jadi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mengerikan, menakutkan dan mencekam gitu kan. Jadi orang kemudian ramai-ramai untuk menempuh jalan yang pada ujungnya dalam konteks negara ini akan sangat menguntungkan. Mbak Devi, kita balik lagi dari tujuan kebijakan ini dilakukan. Tujuan utamanya kan untuk mengentaskan kemiskinan. Jika dilihat kondisi masyarakat kita di Indonesia saat ini, hal apa sih yang bisa kita lakukan, kebijakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengentaskan kemiskinan tanpa harus vasektomi tadi? Waduh, kalau bicara atas kemiskinan mungkin nggak cukup 7 purnama Mbak membahasnya. Itu ada banyak sekali faktor ya. Faktornya banyak sekali, tapi dalam konteks mengendalikan jumlah orang yang hidup dalam satu negara itu menjadi salah satu alternatif. Karena bayangkan tadi kan sudah saya sampaikan di awal, kemungkinan sekolahnya jadi lebih sedikit. Mohon maaf, anak yang kurang gizinya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena pembagian makannya bisa nggak merata, gitu kan. Lalu kemudian secara mental anak-anak, mohon maaf, ini hasil penelitian ya, paling nggak penelitian dunia 2019 ada yang melakukan penelitian, kalau anaknya banyak, orang tua yang ekonominya juga tidak mencukupi, itu rata-rata paling banyak menghabiskan waktu bersama anaknya hanya 20 menit. Nah, bagaimana mungkin, ini hasil penelitian dunia kita bisa memberikan, kan anak itu bukan hanya butuh kenyang perut, tapi juga kenyang rohani dan jiwa. Kalau orang tuanya ekonominya belum tercukupi karena fokus untuk mencari tambahan uang, karena anaknya banyak, sehingga sampai rumah sudah kelelahan, dan harus punya pekerjaan lebih dua atau tiga pekerjaan. Dengan penghasilan yang terbatas karena anaknya banyak tadi gitu ya, itu maka kesehatan jiwa, raganya anak jadi tidak bisa maksimal. Nah Mbak Devi, tapi apakah perlu reformulasi ya dari program Bansos agar kemudian ini tidak memicu ketergantungan, terutama tadi yang berhubungan dengan reproduksi, alat reproduksi? Ya itu tentu tadi satu program berkaitan dengan program lain. Kalau tadi kan sang kepala daerah mengkaitkannya dalam konteks ancaman, kalau Anda tidak mau maka Anda nggak bisa dapat bantuan. Belajar lagi-lagi dari negara yang udah lebih dari 30-50 tahun lalu melakukan ini ya, kita perlu hati-hati gitu ya. Artinya apakah ini mau sesaat saja atau hanya sekedar kelompok kecil masyarakat sebagai contoh, atau mau massal. Kalau mau massal, pendekatan paksaan dan ancaman sekali lagi potensi berhasilnya sangat kecil. Mbak Devi, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya inti dari perbincangan kita hari ini, pendekatan dari kebijakan ini harus lebih gentle lagi kepada masyarakat. Perlu ada kajian lagi juga perlu ada kajian lagi sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yang sebenarnya baik itu. Terima kasih Mbak Devi sudah berbincang bersama dengan kami.